Sobat Idem, selamat datang di Wajah Baru, Suara Baru di Podcast Identitas. Di sini ini adalah ruang di mana kita akan mengupas tuntas cerita di balik berita. Pada episode perdana ini, kita akan membahas topik yang akhir-akhir ini tuh mengguncang hati kita. Tentunya kita semua tahu berita duka tentang pesawat ATR 42500 yang baru-baru ini sempat hilang kontak hingga akhirnya ditemukan hancur di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Tapi di sini kita tidak akan berbicara perihal puing-puingnya, melainkan kita akan berbicara soal nyari dari para pahlawan yang berjuang mengevakuasi para korban di tengah medan dan cuaca yang tidak menentu. Nah, pada episode kali ini kita telah menghadirkan narasumber dari tim SAR Unhas yang ikut serta mencari para korban. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja nih Sobat Iden. Mungkin bisa langsung nih Kak perkenalan dulu dari nama atau mungkin ada jargon dari tim SAR sendiri? Oh, ada. Biasanya kalau kami teriak Rescue Fight Go. Rescue Fight Go. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Rauf Musadat. Teman-teman biasa panggil saya Rauf. Kak Rauf. Cuman untuk teman-teman yang lebih akrab biasa panggil saya Om. Aduh Kak, Om banget nih. Saya masuk Sarunas itu di tahun 2016. Jadi tepat 1 dekade. Lama banget. Nih Kak, udah ibaratnya tren sekarang kan lagi tren 2016 nih Kak, jadi 10 tahun yang lalu ya Kak. Cocok. Udah pas banget nih Kak. Sudah bisa dibikin postingan-postingan. Bener banget nih Kak. Sudah mungkin ikut trennya Kak? Belum. Harusnya OTW abis ini ikut trennya sih Kak. Kayaknya deh. Bagus coba itu. Kalau kakak cantik yang sebelahnya? Kalau saya namanya Nur Aisyah, biasa dipanggil Aisyah. Kalau masuk SAR itu tahun 2022. Angkatan 34 di SAR Unhas. Oh, jadi masih mahasiswa ya Kak berarti? Iya. Gitu. Jadi kalau di SAR sendiri kan berarti ada kakak, udah alumni tuh anggota gimana sih Kak cara bedainnya gitu? Jadi di Sarunas itu ada 3 status keanggotaan. Yang pertama itu anggota muda, itu anggota yang setelah selesai pendidikan dan latihan. Kemudian setelah itu ada anggota biasa yang sudah selesai tahap anggota muda itu. Jadi anggota muda itu masa bakti organisasi. Setelah selesai anggota biasa, itu dibatasi sampai hingga masa aktif kuliah. Jadi kalau selesai kuliahnya, katakan anggota luar biasa. Berarti Kak Rauf ini anggota luar biasa? Iya. Kalau dari Kak Asya berarti anggota biasa. Anggota biasa ya? Udah lewat berarti? Iya. Wow, keren. Jadi mungkin Kak, kita flashback ya Kak ke kemarin beberapa hari yang lalu nih. Tapi mungkin boleh ditahu dulu Kak nih kabarnya after dari Gunung Bulu Saraung mengevakuasi apa kali kan kemarin cuacanya tuh kayak sering banget hujan gitu. Jadi kemarin itu memang tantangan tersendiri ya untuk cuacanya di tengah medan Gunung Bulu Saraung yang ya kita tahu itu kan masuk dalam kawasan Taman Nasional Bulu Saraung kan. Terus di situ juga geopark. Medannya juga itu terjal, kemudian unsur geologisnya juga banyakkan batu-batu kars. Jadi ya luar biasa menguras tenaga kemarin untuk aktivitas pencarian dan pertolongan serta evakuasi pesawat ATR kemarin. Tapi kan kemarin itu Kak, kabar hilangnya itu kalau nggak salah tanggal 17 ya Kak, Sabtu ya? Iya. Itu udah langsung dimandatkan ya Kak, atau dari tim SAR sendiri yang apa ya kayak inisiasi begitu langsung turun, atau emang mandat dari universitas? Kalau itu Kak, kami sendiri yang langsung ambil dapat info, terus buka semacam briefing bersama, terus menindaklanjuti itu, lalu mempersiapkan anggota-anggota yang ingin turun Kak. Itu persiapannya berapa lama sih Kak biasanya? Kita kan punya SOP setiap kali operasi. Jadi tidak langsung asal turun saja kan. Jadi kita pastikan dulu informasi yang masuk seperti apa, sampai benar-benar nyatakan A1 bahwa informasi ini betul-betul ada, pasti. Kemudian kita persiapkan semuanya, mulai dari peralatan, perbekalan, persiapan personil, kemudian data-data lain yang berhubungan dengan proses yang akan kita lakukan nantinya di lapangan. Jadi kita punya standar untuk tinggalkan posko Gorilla itu 30 menit setelah berita itu dinyatakan A1. Jadi itu
tanggal 17 juga kan Kak, turunnya atau sehari setelahnya? Karena setahu aku kan pas hilang, terus besoknya itu udah ada gitu kayak berita yang tersebar, ada pendaki yang temukan ini puing-puing pesawatnya. Jadi kemarin teman-teman itu kan dapat informasi hari Sabtu Ya. siang kan, dapat hari Sabtu siang. Terus teman-teman cari informasi yang beredar dapat semuanya. Ternyata dapat koordinat yang tersebar, koordinat terakhir terkait pesawat tersebut itu berada di dekatnya Leang-Leang, dekat bendungan Leang-Leang, di situ dekat bendungan Leang-Leang yang di Maros. Jadi hari pertama teman-teman yang masih di Makassar itu berjumlah berapa orang kalian kemarin masuk meluncur ke Leang-Leang? 5 Kak. 5 orang ya. Itu diutus resmi dari kampus yang 5 orang. Atau maksudnya dari tim SAR yang tunjuk 5 orang yang turun kah atau bagaimana? Jadi dari kami Posko Gorila saat itu ketua langsung lempar informasi kan, siapa-siapa yang mau ikut, dapat 8 orang yang ikut. Jadi dari 8 itu langsung bergerak ke sana. Cuman saat itu ada juga beberapa yang masih sementara dalam perjalanan menuju Makassar. Jadi Teman-teman tiba malam di Maros, Leang-Leang. Tapi saat tiba di sana ternyata diarahkan untuk langsung ke Pangkep yang lokasi didapatnya. Topo Bulu. Oh, jadi itu lokasinya ke sana naik mobil, Naik Naik motor. kendaraan motor pribadi. Tapi berarti sampai di Marosnya malam, sampai di Pangkepnya malam ya Kak? Untuk teman-teman yang pertama kali Iya, meluncur, pertama kali bergerak ke sana, Pertama kali datang pertama kali datang, itu mereka tibanya malam. Saya sama satu lagi adik namanya Uni, itu kita bergeraknya itu pagi karena baru tiba dari Jeneponto kemarin jam berapa ya? Sekitar jam 1 malam. Prepare persiapan karena pastinya ini bukan waktu, tidak makan waktu cepat ini pencariannya. Jadi harus prepare baik-baik. Oh, jadi pas hari Minggu itu yang pas berita yang ditemukan di sini langsung udah mulai eksekusi gitu ya, udah mulai mencari. Jadi ya dalam pencarian dan pertolongan itu kan ada instansi yang menjadi penanggung jawab utama kan, itu dari kantor SAR sendiri, kantor SAR Makassar. Jadi setiap kita kan masuknya bagian potensi SAR itu semua bergabung dalam SAR gabungan. Jadi dari situ kemudian nantinya akan ada bentukan-bentukan pencarian yang tentunya sudah dianalisa oleh orang-orang yang memang sudah dibekali untuk keilmuan seperti itu, yang nantinya akan membagi seberapa banyak wilayah-wilayah pencarian. Oh, jadi itu pembagian wilayahnya itu dibagi sama tim SAR yang gabungan gitu. Jadi tim SAR gabungan itu kamu di wilayah sini gitu Kak. Gitu. Kalau dari Kakak sendiri, Karaf atau sama Kak Kesha di bagian mana pada saat itu? Jadi kan kami tibanya itu hari Minggu. Minggu. Kita terbagi, teman-teman ada yang ikut seru yang bergerak dari arah utaranya puncak Bulu Saraung. Mereka menyisir di situ. Itu jalan Kak? Iya, jalan. Karena saya lihat juga kemarin kayak ada yang pakai helikopter juga untuk mencari. Sempat ada helikopter untuk mencari. Jadi sempat kita dapatkan poin-poinnya itu Kak. Adakah memang kayak dari jauh tercium ada aroma hangus gitu di situ? Jadi kayak langsung di lokasi atau memang harus dicari sendiri karena tidak ada nih hal-hal kayak baunya yang terasa? Jadi waktu di hari kedua itu karena kita terbagi kan, itu 3 orang mereka yang menyisir di arah utara. Sayangnya negatif. Mereka dapatkan tidak ada apa-apa saat itu di situ. Ternyata yang didapatkan puing-puing pertama berdasarkan informasi dari video pendaki kan. Iya. Itu kan ada juga seru lainnya. Itu yang bergerak menuju puncak. Yang mereka yang dapatkan ada satu penemuan korban di situ. Kurang lebih 200 meter dari arah puncak ketiga Bulu Saraung itu mengarah ke bawah ke selatan. Ada 200 meter didapatkan di situ. Itu korbannya juram banget ya Kak dapatnya gitu karena Iya, kalau kita nonton kemarin itu evakuasinya kan rata-rata menggunakan sistem rope kan, tali temali, rope akses. Karaf salah satu sendiri nggak yang
ikut mengevakuasi korban pakai sistem tali temali? Alhamdulillah nanti di hari, karena kan awalnya kan kami tidak sangka bahwa bakalan di lokasi area selatannya Bulu Saraung. Kami masih pakai analisa yang pertama kan, yang titik beredar di mana-mana. Jadi datangnya tidak bawa alat vertikal. Nah, sedangkan dalam pencarian kan yang diutamakan keselamatan diri sendiri dulu. Keselamatan diri sendiri. Jadi pada saat di hari ketiga, saya ikut seru, kami bertiga, saya, ada satu lagi namanya Wulan, dan ada lagi satu anggota namanya Evan. Kami bertiga ditugaskan untuk di puncak, naik ke puncak itu, terus bersama teman-teman SAR gabungan yang lainnya, mereka bikin safety line kurang lebih 350 meter dari puncak turun ke bawah. Safety line itu tali, jadi pakai tali karmantel turun ke bawah, dan mereka menemukan korban kedua. Yang kedua, kalau nggak salah korban kedua yang pramugarinya ya? Iya, yang pramugari. Iya. Cuman karena sudah kemalaman, jadinya tidak sempat dinaikkan, dievakuasi ke atas. Cuman hanya dipinggirkan, digantung dulu kan di atas, dibungkus dulu, dimasukkan dalam kantong mayat, terus diikat di atas pohon, digantung di pohon, dipasang tandu, tali batang pohon baru diikat. Berarti apa ya? Memang korban-korban tuh didapatnya susah banget ya Kak, karena udah di titik yang parah banget gitu. Orang harus pakai alat-alat yang safety banget, Iya, dapat semuanya. Jadi itu hari proses evakuasinya itu teman-teman dari Makassar datang membawa alat vertikal yang kami punya. Terus di hari keempat kami ikut proses evakuasi. Saat itu untuk proses evakuasi yang korban kedua. Jadi SAR gabungan yang diturunkan pertama itu 8 orang. Kami berdelapan, salah satunya dari kami Sarunas ikut terlibat turun ke 8 bersama teman-teman dari, ada Bapak TNI, terus turun ke bawah, ada dari teman-teman dari PT Vale, Rescue Vale kan, pas turun ke bawah, teman-teman yang dari SAR yang lainnya itu kebetulan bawa tandu, namanya tandu skate. Itu tandu portable yang walaupun terbentur itu tidak masalah, tidak seperti tandu yang lainnya, jadi agak aman lah untuk korbannya supaya bisa naik ke atas. Kalau waktu cari korbannya itu sendiri Kak, waktu di Gunung Bulu Sarang itu 24 jam atau kayak ada waktu tertentu, atau mungkin ada kayak shift gitu? Atau Ada emang turun waktu. semua? Ada waktu tertentunya, jadi kan dibagi per sektor. Kebetulan dapat yang di pos 9. Cuman memang lagi-lagi medannya itu medan yang sulit, kemudian cuaca yang lumayan tidak bersahabat. Iya, lumayan kan sering banget ya Kak hujan di situ. Ya, hujan. Jadi biar hujan tetap mencari gitu. Iya. Bahkan kadang beberapa kali visibility, jarak pandang itu mungkin hanya sekitar 3 sampai 5 meter. Apalagi di bawah pohon-pohon rapat. Jadi kayak sudah jauh tidak kelihatan orang. Itu yang buat sedikit terhambat pencariannya. Iya sih Kak. Tapi Kak waktu mungkin ini agak sensitif ya Kak, waktu lihat langsung korbannya itu Kak, kan pasti ada nggak sih Kak rasa-rasa emosional? Ya tetap ada lah rasa emosional kan. Bahkan mungkin karena sudah sering alami hal yang seperti itu. Apalagi kemarin sempat terlibat langsung dalam memasukkan korbannya dalam kantong jenazah kan. Jadi dilihat bagaimana kondisinya dan sebagainya. Sebenarnya kita di dunia kemanusiaan itu ada dua sisi ketika dapatkan hal seperti itu. Kadang kita sedih, tapi di sisi lain kita bahagia. Oh ya, bahaya karena akhirnya dapat gitu, nggak hilang. Akhirnya bisa kita kembalikan ke keluarganya. Sisi sedihnya ya, Iya. kita kehilangan kan. Kalau dari Kak Aisyah sendiri gimana nih Kak? Waktu di sana, apalagi kan wanita kan biasanya banyak ribet ya. Iya.
Kalau menurut saya, kan saya kemarin sama Kak Raf di pos 9 bertiga. Bertiga. Kalau saya hari terakhir yang penemuan korban ke 9 10 baru turun langsung melihat evakuasi itu korban-korban. Lihat langsung ngana evakuasi pakai pesawat langsung. Ada Kak, sisi emosional dari Kak Aisyah, kan biasanya kalau perempuannya lebih emosional dibanding laki-laki. Ya. Kalau emosional ya begitu, ada rasa sedih, rasa senang, bahagia campur aduk gitu. Kasihan ditemukan. Pasti keluarganya juga ikut merasakan Iya. sedih. Perasaan campur aduk gitu Iya. Kak, seni, sedih, bahagia. Terus Kak, waktu mungkin momen yang paling terasa banget nih bagi Kak Rauf atau Kak Aisyah pada saat proses pencarian itu gimana sih Kak? Momen yang paling membekas ingatan. Ya sekalipun pernah udah beberapa kali ikut mengevakuasi pasti dari beberapa kejadian, tapi pada saat kejadian ini ada nggak sih Kak satu momen yang mungkin membekas banget di pikiran Kakak? Momen yang paling membekas itu saat harus tidur berdekat tidak jauh dari 5 korban yang belum sempat dievakuasi. Jadi kami ada sekitar 20 orang ditugaskan untuk jangan tinggalkan 5 korban ini. Mungkin itu. Jadi tengah-tengah hutan banget ya Kak tidurnya. Jadi, itu yang kali pertama harus dapatkan kondisi seperti itu. Jadi gimana nih Kak Itu rasanya? hari kan pas juga malam Jumat. Udah. Jadi kami awalnya kan kita tinggal orang-orang terakhir yang tinggalkan lokasi penemuan setelah 5 korban ini kan itu hari ke-6 ditemukan 6 korban kan. 1 korbannya langsung dievakuasi cepat naik ke atas. 5-nya dipinggirkan di tempat yang kemungkinan yang dianalisa itu bisa menjadi tempatnya heli untuk evakuasi. Cuman perlu dijaga. Jadi kami saat itu ber-12 dengan peralatan alat cam seadanya, terus bekal seadanya, diharuskan untuk tinggal di situ untuk menjaga. Ini hal baru. 5 Oke lah. korban ini. Drill hal baru ya Kak. Iya. Kalau dari Kak Aisyah sendiri ada nggak sih Kak momen yang membekas gitu? Momen yang bekas. Kalau saya momen yang membekas, Kayak ikut nanjak. ya ikut nanjak. Medan juga yang luar biasa, hujan. Ya hujan badai ya. Ya, apalagi jalurnya itu yang mendaki sekali, harus pulang balik. Kemarin saya berapa kali 3 kali naik ke puncak itu. Pertama bawa Jalan logistik, yang kedua turun juga mencari korban yang korban pertama tapi masih nihil. Terus yang ketiga itu yang nginap di pos 9 3 hari sama Kak Rauf. Wah, membekas banget ya kan, terus diingat bakal sampai tua bilang, kita pernah ikut menyelamatkan para korban ini. Tapi itu Kak, waktu juga pencarian korban itu kan memang itu ada tanda tanya atau memang harus disisir satu-satu gitu Kak? Harus kita lihat satu-satu tempatnya, atau biasanya kan ada tanda-tanda juga di bawah, atau mungkin kan apalagi kan biasanya udah beberapa hari ya Kak, pasti ada tercium nggak sih Kak kayak bau-bau gitu? Ada. Jadi setelah evakuasi di hari ke-4 itu yang korban kedua kami naikkan, kemudian dibawa turun kan, terus kami nongkrong dulu di puncak sambil istirahat. Angin bertiup dari arah selatan ke utara, tercium. Kan beda kan Iya, aroma. beda aroma. Aroma bangkai hewan. Menyengatnya berbeda, pedisnya berbeda, terasa sekali. Jadi lagi-lagi tadi itu pencarian yang kita tanyakan. Setiap harinya itu sektornya ada perbedaan-perbedaannya berdasarkan dari hasil temuan-temuan pencarian sebelumnya.
Iya, karena saya baca juga ya kayak beberapa berita kalau 2 korban pertama katanya masih utuh, tapi korban selanjutnya udah nggak utuh lagi. Jadi kayak nggak kebayang sih Kak kalau dia secara langsung. Ih. Jadi gimana ya Kak? Pada saat itu juga puing-puing pesawatnya udah ditinggal di situ Kak, atau mungkin diambil juga? Yang diambil itu cuman ini black box-nya saja. Sisanya ditinggal di situ ya Kak? Iya, entahlah nantinya ditinggal itu apa sih, itu bukan urusan kami, Iya. kami tidak tahu. Yang kami tahu bagaimana caranya untuk menemukan korbannya, evakuasi secepatnya. Jadi total di sana itu berapa hari sih Kak? Dari awal berangkat sampai pulang? Dari informasi itu mulai masuk sampai akhirnya ditutup. Sampai Jumat kemarin ya Kak? Iya, kan Sabtu kan sampai Jumat 7 hari. Oh, jadi di sana tetap nggak pulang gitu Kak? Kayak maksudnya sempat ke markas gitu Kak dulu ambil sesuatu, atau memang stay di sana di Pangkep? Kami stay. Nah, apalagi yang saya ya yang puncak sama adik-adik tidak apa turun. Mumpung ada di sini sekalian langsung. Persiapan juga sudah jelas. Tapi Kak Rauf di antara tim SAR emang yang paling tua ya Kak? Maksudnya kayak jadi kakak yang pasti handle kan anggotanya yang lain gitu. Enggak. Atau emang? Wah, Ya, itu gimana ya bahasanya? kata tuanya. Aduh, maaf Kak. Gimana ya bahasanya kayak yang paling udah di atasnya mereka banget gitu, yang kan udah masuk kategori anggota luar biasa, pasti udah berpengalaman banget kan, gitu. Jadi kita di Sarunas setiap kali penurunan tim untuk penurunan seru untuk melakukan pencarian itu kan dipilih dan seru. Dan serunya tidak selalu siapa yang paling duluan masuk. Gitu. Oh, Jadi yang itu merupakan wadah belajar juga untuk adik-adik. Jadi kemarin kebetulan yang jadi dan serunya itu yang memutuskan untuk segala halnya itu justru anggota baru. Itu jadi wadah belajar bagi dia. Jadi kita sebagai orang yang mungkin lebih duluan masuk, hanya sekedar mempertimbangkan dari apa hasil putusannya. Jadi pasti dipertimbangkan baik sih Kak, apalagi kan susah gitu. Tapi pernah kan sih Kak ada yang lebih parah dari di Gunung Bulu Sorong, atau kayak kan udah beberapa kali misi penyelamatan begitu Kak? Kalau untuk yang paling parah dalam segi apa? Dalam segi jalur mungkin Kak? Ya, setiap tempat kan beda-beda kan. Iya. Yang agak rumit. Ini sih yang lebih rumit, lebih tricky, butuh banyak pengetahuan, terutama pengetahuan ini evakuasi menggunakan tali temali, hauling system. Karena kan saat dievakuasi naik tidak menggunakan heli, itu kan tidak ditandu. Mungkin ada yang ditandu satu korban yang pertama, tapi untuk korban kedua dan ketiga itu tidak ditandu. Jadi untuk menaikkannya itu kita butuh namanya hauling system. Jadi korban ditandu, terus kita pakai tali, kemudian dibuatkan sistem penarikan supaya beratnya itu bisa berkurang, ditarik sama-sama. Tapi sama di sana Kak di Gunung Bulu Sorong itu semuanya maksudnya kayak dari tim SAR sendiri tuh nggak ada yang luka kan Kak, atau mungkin ada juga yang sempat, karena kan jalurnya terjal banget ya Kak setahu saya. Kalau dari kami sendiri alhamdulillah tidak. Cuman kalau dari yang di posko induk kan ada tim kesehatan. Iya. Ya, mereka luar biasa. Bahkan kurang jam tidurnya untuk tangani ini teman-teman relawan yang lainnya, tim SAR gabungan yang lainnya yang mungkin ini kan tiba-tiba ada beberapa orang mungkin yang belum persiapan fisik dan sebagainya, tiba-tiba dihadapkan dengan medan yang luar biasa beratnya, akhirnya mungkin kadang ada yang kram atau sebagainya. Biasalah teman-teman yang lain. Kalau dari Kak Aisyah sendiri gimana? Hal itu. Selama di sana dari kondisi fisik juga mungkin? Kalau dari saya aman Kak, karena udah berpengalaman juga ya Kak, udah lama. Sudah terlatih juga, sudah rajin minjas. Wah, keren. Jadi kami di Sarunas ada slogannya, tidak ada anggota Sarunas yang terlatih, yang ada anggota Sarunas yang terus berlatih. Makanya luar biasa. biasanya kami setiap
2 kali seminggu. Di hari Selasa dan Kamis itu kami selalu lari sore, ribut kan biasa teriak-teriak di kampus, nyanyi-nyanyi. Oke Kak, mungkin nih Kak, ada gak sih Kak sebelum kita menutup podcast, ada gak sih Kak kayak pesan-pesan gitu kepada para mahasiswa gitu Kak, yang mungkin untuk lebih ke aware atau mungkin lebih ke sempat ada juga yang tertarik gabung di tim SAR nih Kak, boleh banget disampaikan nih Kak. Nisa, silakan Nisa. Ayo Aisyah nih, Kak Aisyah nih apalagi yang masih tergolong anggota yang masih aktif gitu. Ada nih Kak pesan nih. Kalau dari saya untuk kalian semua, tetap safety, tetap jaga kesehatan, terus berlatih dan jaga kesehatan. Dan masuk Sarnas itu keren. Kalau dari Kak Rauf dari ini kayak lebih aware gitu ke safety, apalagi kan udah pengalamannya kalau Rauf nih udah lama banget di tim SAR gitu. Kayak untuk mencegah terjadi hal-hal yang mungkin tidak dimungkinkan kan, banyak banget ke hal-hal kecil yang kadang kita tidak sadari. Oke. Kalau dari saya saat ini kan kita lihat sendiri perkembangan kegiatan aktivitas alam terbuka itu luar biasa pesatnya. Kemudian bencana ekologi di mana-mana selalu terjadi. Untuk mahasiswa-mahasiswa UNHAS, terutama UNHAS kan, anggota mahasiswa barunya atau yang masih muda-muda, hidup hanya sekali. Asik. Meluangkan waktu untuk membantu orang lain itu adalah hal yang luar biasa. Ketika memang kita punya itu dan kita mau, tidak hanya sekedar mau, kita butuh yang namanya pengetahuan, kita butuh yang namanya skill. Skill juga tidak hanya sekedar skill yang biasa-biasa saja, karena yang namanya kegiatan SAR itu artinya kita sudah tidak lagi tentang diri kita. Selesai kita sama diri kita. Kita sudah tentang orang lain. Jadi saran saya, mumpung kalian masih muda, hidup hanya sekali, kalian tidak akan lewati jalan ini lagi, gabung ke SAR UNHAS. Ya. Nah, Sobat Iden. Jadi Sobat Iden, jangan lupa gabung tim SAR UNHAS. Jadi Sobat Iden, dari cerita kakak-kakak tim SAR UNHAS ini tuh kita belajar bahwa di balik setiap proses pencarian dan evakuasi tentunya ada perjuangan keteguhan dan keikhlasan yang tidak terlihat dari publik. Nah, mungkin itu dulu seputar episode pada kali ini. Jangan lupa untuk selalu siap siaga, belajar, dan masuk tim SAR UNHAS. Betul, masuk SAR UNHAS. Mungkin juga sebelum kita menutup podcast pada kali ini, alangkah baiknya kita juga mengirimkan doa kepada para korban dari pesawat ATR 42500. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Identitas sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan follow biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Mungkin ada kata-kata jargon dulu Kak sebelum penutup. Sebelum jargon, mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh SAR gabungan yang terlibat. Terima kasih untuk waktu luangnya, tenaganya, dan seluruh hal yang dilakukan kemarin 1 minggu. Juga turut berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Apa tadi jargonnya? Jargonnya dari seperti apa Kak? Kayaknya mungkin bisa pimpin nih. Oke, satu orang udah. Let's keep fight. Go! Go!